Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik atau konseli. Biasanya kita kenal dengan istilah SKPPD. Kalau istilahnya ada biasanya SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Ini berkaitan dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Nanti dari tugas perkembangan ini kita akan membahas tentang tugas perkembangan ini berkaitan dengan aspek perkembangan dalam SKKPD. SKKPD itu adalah standar kompetensi kemandirian peserta didik. Sebelum itu kita akan membahas dulu mengapa kita harus membahas SKKPD ini, tugas perkembangan ini berkaitan dengan remaja. Jadi memang konseli kita kebanyakan itu adalah di usia remaja, karena memang di layanan bimbingan konseling itu kan memang awal mula adanya di sekolah. Jadi memang sebagian besar konselor itu melakukan prakteknya ada di sekolah di bidang pendidikan, meskipun pada saat sekarang gitu kan, pada saat ini sudah menyebar ke seluruh aspek. Jadi tidak hanya di pendidikan tetapi di ranah sosial, kemudian masyarakat umum pada sama dengan profesi-profesi yang lain seperti itu. Di sini sengaja dibahas tentang remaja. Kenapa? Karena memang usia konseli itu yang banyak bermasalah adalah pada usia remaja. Jadi remaja itu apa sih? Menurut Harlock itu yaitu membagi masa remaja menjadi masa remaja awal, yaitu 13 hingga 16 atau 17 tahun. Ini masanya biasanya masa SMP dan SMA. Kemudian dan masa akhir yaitu 16 atau 17 hingga 18 tahun. Jadi untuk remaja awal ini biasanya masuk SMP, bangku SMP, sedangkan untuk remaja akhir ini sudah masuk ke SMA. Jadi masa remaja itu adalah masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20-an tahun. Jadi pada masa awal remaja itu kan dia peralihan gitu kan, dari yang dulunya anak-anak dia menuju ke dewasa. Ini masa peralihan. Jadi mereka mulai menyukai lawan jenis, kemudian mereka mulai banyak ingin tahu tentang dirinya, mulai memberontak pada masa-masa ini gitu kan. Dan ini berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahunan ketika sudah mau masuk perguruan tinggi, itu sudah remaja akhir seperti itu. Kemudian transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa anak-anak masih dialami, namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Ini menurut Harlock. Jadi pada masa remaja ini mereka masih mengalami masa perkembangan sebagai anak-anak, utamanya pada usia 13-14 tahun gitu kan. Tetapi mereka juga sudah mulai mengalami proses menuju kematangan masa dewasa gitu yang akan dicapai. Jadi proses meninggalkan masa anak-anak itu menuju masa dewasa seperti itu. Remaja adalah tahap penting dalam perkembangan psikologis dan psikososial yang mempengaruhi cara mereka memandang tentang dirinya. Ini adalah identitas, konsep diri mereka, bagaimana dia melihat dirinya dengan baik, siapa saya secara fisik, sosial, belajar, dan karir, seperti itu bidang bimbingannya ya. Tetapi maksudnya diri fisik, diri pribadi, diri sosial, dan diri moral etik itu adalah 4 komponen dalam identitas diri atau dalam identitas konsep dirinya. Bagaimana dia melihat dirinya secara fisik, apakah saya cantik, apakah saya ganteng, apakah saya jelek, apakah saya kurus, apakah saya gemuk, seperti itu secara fisik. Kemudian secara psikis, bagaimana dia melihat dirinya secara
perilaku gitu kan. Apakah saya orang yang malas, saya orang yang bodoh, saya orang yang rajin, saya orang yang hemat dan lain sebagainya. Kemudian secara sosial, bagaimana, apakah saya memiliki banyak teman, apakah saya mudah menyesuaikan diri, itu adalah konsep diri yang berkaitan dengan diri sosial. Kemudian diri moral etik, di mana itu mereka mempertanyakan bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan gitu kan. Apakah saya rajin ibadah, apakah saya orang yang sopan dan lain sebagainya. Jadi di samping mereka di samping perkembangan psikologis dan psikososial ini mempengaruhi mereka, cara mereka memandang tentang dirinya, konsep dirinya seperti itu, kemampuan untuk bertanggung jawab, otonomi, hubungan dan perilaku interpersonal, keintiman dan perasaan seksual. Ini adalah tahap penting dalam perkembangan mereka. Kemudian berikutnya, remaja awal merupakan masa transisi di mana terjadi perubahan fisik, psikis, dan sosial yang kadang tidak menyenangkan. Kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dan pada kondisi tertentu menjadi perilaku yang mengganggu. Hal inilah yang membuat mereka banyak mengalami masalah. Jadi memang pada remaja awal ini banyak sekali masalah yang mereka alami, sehingga mereka juga rentan ketidakpercayaan diri mereka, rentan terkena bullying, di mana ini bisa membuat psikis mereka semakin semakin tidak nyaman seperti itu. Castinya, kehidupan efektif sehari-harinya bisa terganggu. Disinilah pentingnya uluran tangan hangat seorang konselor. Kemudian tugas perkembangan. Di sini memang lebih ke tugas perkembangan yang kita bicarakan adalah mulai dari yang tugas perkembangan remaja awal dulu, setara dengan kalau mereka sekolah kan, kalau di sekolah mereka adalah di SMP. Kenapa? Karena usia mereka adalah 13 sampai 13, 14, 15, itu 15 tahun, itu adalah masa remaja awal. Jadi tugas perkembangan mereka yang pertama adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan umat manusia. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Kalau ini berkaitan dengan kematangan intelektual ya, yang tugas perkembangan yang keempat nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, ini memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Kemudian berikutnya adalah memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Yang ke-9, mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah kecenderungan, karir dan apresiasi seni. Yang ke-10 yaitu mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kalau untuk remaja awal, tugas perkembangan yang harus mereka lalui adalah 10 ini, tetapi untuk SMA ini menjadi 11 gitu kan. Jadi mereka kalau yang untuk remaja akhir ini sudah bersiap untuk kehidupan untuk menikah gitu ada sudah di situ. Tapi kalau SMP belum ada. Jadi sampai 10 aja. Tugas perkembangan ini ketika tidak tercapai dengan baik, tidak terpenuhi dengan baik, maka mereka akan mengalami
KESTI. KESTI itu apa? Kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Kemudian apa sih keterkaitan antara aspek perkembangan tadi, tugas perkembangan tadi yang sudah saya sebutkan tadi dengan SKKPD. Jadi tugas perkembangan tadi itu berkaitan dengan aspek perkembangan dalam SKKPD atau standar kompetensi kemandirian kemandirian peserta didik atau konseli. Jadi tadi misalnya yang ini ya, kita mulai kembali lagi ya. Tadi yang pertama, tugas perkembangan yang pertama ini adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di aspek perkembangan dalam SKKPD-nya. Ini yang nomor 1, tugas perkembangan 1 itu tadi. Ini kan ini aspek perkembangannya landasan hidup religius. Kemudian yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Ini aspek perkembangan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau konseli, ini masuk dalam landasan perilaku etis. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, ini masuk dalam kematangan emosi. SKKPD-nya dia masuk dalam kematangan emosi. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Ini masuk dalam SKKPD-nya. Ini yang tugas perkembangan 4 masuk dalam kematangan intelektual. Sedangkan yang kelima, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ini SKKPD-nya masuk dalam kesadaran tanggung jawab sosial. Sedangkan tugas perkembangan ke-6 yaitu mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Ini SKKPD-nya masuk dalam kesadaran gender. Yang ketujuh, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Tugas perkembangan yang 7 ini SKKPD-nya adalah pengembangan pribadi. Kemudian yang ke-8, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Ini tugas perkembangan yang ke-8, SKKPD-nya adalah perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Untuk tugas perkembangan 9, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Ini masuk dalam SKKPD yang isinya adalah wawasan dan kesiapan karir. Untuk tugas perkembangan yang nomor 10, yaitu mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, ini masuk dalam SKKPD kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi aspek perkembangan dalam SKKPD itu kan yang 1 sampai 10 itu tadi tugas perkembangannya sudah saya bacakan ya, sudah saya inikan di di slide tadi yang sebelumnya saya baca itu ya. Ini yang tugas perkembangan 1 sampai 10 ya. Ada landasan hidup religius tadi SKKPD-nya itu ya. Kemudian landasan perilaku etis, kematangan emosi, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender, pengembangan pribadi. Kemudian yang 8, kemandirian perilaku ekonomi. Yang ke-9, wawasan kesiapan karir. Dan ke-10 adalah hubungan dengan teman sebaya. Ini adalah aspek perkembangannya. Kalau tugas perkembangannya tadi yang sebelumnya, ini adalah tugas perkembangannya ya. Ini adalah tugas perkembangannya untuk remaja awal. Sedangkan ini adalah
aspek perkembangan dalam SKKPD-nya ini mengandung apa saja, seperti itu. Kemudian untuk aspek karakteristiknya, jadi untuk yang satu ya, untuk satu landasan hidup religius, termasuk tadi yang tugas perkembangannya ini masuk dalam religius satu. Kemudian yang landasan perilaku etis ini masuk dalam kategori karakteristik moral. Sedangkan yang ketiga, kematangan emosi ini masuk dalam karakteristik emosi. Untuk karakteristik kognitif ini adalah aspek perkembangan 4 dan 9. Isinya apa? Kematangan intelektual dan wawasan kesiapan karir. Kenapa seperti itu? Karena memang kematangan intelektual ini berkaitan dan kesiapan wawasan kesiapan karir ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh konseli. Sedangkan yang kelima, sosial, karakteristik sosial ini aspek perkembangan yang nomor 5, kesadaran tanggung jawab. Ini karena berkaitan dengan orang lain, kesadaran gender, bagaimana dia berhubungan dengan kegenderannya, jenis kelaminnya. Kemudian yang ke-10 adalah hubungan dengan teman sebaya. Ini adalah aspek yang berkaitan dengan orang lain. Sedangkan yang ke-6 ini aspek fisik. Aspek fisik ini dalam aspek perkembangannya, dalam tugas perkembangannya itu adalah yang aspek perkembangan 8 dan 7. 8 maksudnya adalah kemandirian perilaku ekonomi dan yang ke-7 adalah pengembangan pribadi. Kemudian apa sih manfaatnya? Tadi saya menjelaskan tentang SKKPD dalam tadi itu apa sih manfaatnya. Jadi gini, SKKPD itu standar kompetensi kemandirian konseli, kemandirian peserta didik ini sangat berguna dalam penyusunan RPLBK. RPL itu apa? Rencana pelayanannya. Jadi Anda ketika melakukan layanan dalam BK, Anda harus memiliki rencana dulu. Rencana layanan itu skenarionya harus ditulis dengan baik. Kenapa? Kalau tidak ada perencanaan langsung ujuk-ujuk maka tidak akan terstruktur. Dan ketika ada sesuatu Anda nanti di tengah jalan Anda tidak akan tahu nanti hambatan saya itu apa, solusinya kira-kira apa, karena tidak step by step seperti itu. Tetapi RPL ini, perencanaan ini akan membuat Anda melakukan layanan itu secara baik dan efektif karena sudah tersusun dengan perencanaan yang baik. SKKPD itu kemudian caranya bagaimana? Jadi dari SKKPD itu nanti dipilih gitu kan. Ini saya mau memberikan layanan apa? Layanan klasikal, misalnya format klasikal, karena saya akan memberikan konseli itu di dalam kelas misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita buat rumusan kompetensinya apa, seperti itu ya. Setelah itu dibuat rumusan tujuan pelayanan BK sesuai dengan tugas perkembangan. Kalau remaja awal berarti tugas perkembangan 1 sampai 10 tadi. Kemudian remaja akhir berarti ditambahi 1 lagi. Tugas perkembangannya antara remaja awal dan remaja akhir itu sama. Hanya kalau remaja akhir itu ditambahi lagi seperti itu. Kemudian setelah itu ada lagi tahapannya dibagi 3. Jadi dalam rumusan tujuan pelayanan itu sesuai dengan tugas perkembangannya itu ada 3. Yang pertama ini yang tahap paling ringan yaitu pengenalan. Bagaimana caranya kita sebagai konselor itu membangun pengetahuan dan pemahaman konseli. Setelah itu, setelah sudah pengetahuan sudah, maka kita lebih ke pengenalan sudah, maka kita ke akomodasinya. Akomodasi bagaimana pemaknaannya, internalisasinya. Kemudian yang terakhir adalah tindakan. Bagaimana dari layanan yang kita berikan itu konseli kemudian mampu mewujudkan perilaku dan kompetensi baru dalam hidupnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika Anda membuat RPLBK, rencana pelayanan BK, ini memang dibutuhkan ketika Anda memberikan layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, ataupun layanan dukungan sistem yang misalnya home visit seperti itu memang membutuhkan RPL ini. Karena dengan RPL ini maka langkah Anda akan semakin istilahnya terkontrol seperti itu. Seseorang kan harus membuat perencanaan yang baik sebelum melakukan sesuatu. Dan
Kemudian setelah itu Anda bagaimana caranya menyusun. Jadi Anda membuat SKKPD-nya, rumusan kompetensinya, kemudian disesuaikan dengan tugas perkembangan, dan tugas perkembangan itu kemudian di mana pada tujuannya akhirnya adalah pengenalan, akomodasi, dan action-nya pada saat terakhir seperti itu. Kemudian aspek perkembangan. Tadi kan aspek perkembangan kan ada aspek fisik gitu kan, kemudian ada identitas sosial, kemudian ada aspek moral, dan beberapa yang tadi ya. Jadi tapi kita loncati dulu, kita langsung bagaimana sih cara memahami karakteristik perkembangan peserta didik itu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat konsep dasar asesmen. Jadi kita mau membuat asesmen. Asesmen itu apa? Kita membuat data kebutuhan konseli. Apa sih yang dibutuhkan konseli ini, seperti itu. Kemudian kita lihat gitu kan, kira-kira yang dibutuhkan apa asesmennya, seperti itu. Misalnya kita membuat sendiri asesmennya ya. Kita melihat bagaimana kok peserta konseli saya ini orangnya tidak pede, misalnya seperti itu ya. Kok tidak pede? Kebanyakan tidak pede. Jadi kita buat konsep dasarnya dulu, bagaimana caranya, langkah-langkahnya gitu kan. Kira-kira kalau tidak pede, ini saya harus membuat asesmen yang baik. Berarti saya membuat misalnya pakai skala dulu, saya ukur dulu dengan skala sikap, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu kalian tetapkan tujuannya. Kalian membuat asesmen itu tujuannya untuk apa, misalnya seperti itu. Oh, tujuan asesmennya saya itu agar misalnya pengembangan pribadi, pengembangan. Jadi ini sesuai dengan aspek perkembangan, tugas perkembangannya konseli. Saya lihat kok konseli itu mereka banyak yang tidak pede ya, maka saya sesuaikan dalam aspek perkembangan dalam SKKPD yang pengembangan pribadi. Oh, ini sama dengan yang tugas perkembangan yang ke-7. Mereka berarti kan belum bisa optimal, yaitu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupannya yang sehat. Itu tugas perkembangannya, tetapi mereka tidak bisa memenuhi. Kemudian setelah itu step ketiga adalah kalian harus menggunakan sesuai dengan krisis asesmen itu gitu kan. Setelah itu bagaimana prosedur asesmennya, dan yang kelima adalah pengembangan instrumen yang akan digunakan itu bagaimana gitu kan. Jadi kan ini ada materi lain ya kalau tentang pembuatan asesmen khusus gitu kan, sampai pada ruang lingkup asesmen. Jadi asesmen itu dibuat untuk siapa, untuk kapan, dan seperti itu, dan istilahnya kegunaannya juga apa, itu perlu gitu kan. Jadi hakikat asesmen dalam BK, sedikit kita akan membahas tentang asesmen itu gitu kan. Mungkin kalian sudah pernah tahu atau pernah belajar, tapi saya singgung sedikit aja bahwa asesmen itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya, tentang konseli dan lingkungannya. Asesmen ini diberikan untuk mendapat gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau bahasa pendeknya, bahasa singkatnya, asesmen itu adalah data kebutuhan konseli. Apa sih yang dibutuhkan konseli itu? Kita bagaimana cara kita mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data tentang informasi konseli yang kita butuhkan. Itu info melalui asesmen. Kemudian apa sih asesmen itu? Asesmen itu adalah proses komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data konseli untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun program. Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangan konseli. Kemudian memahami dan membantu menentukan tujuan dan rencana hidup konseli serta rencana pencapaian tujuan. Yang ketiga, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungan konseli.
Dan yang keempat, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Ingat ya, bahwa dalam asesmen ini intinya agar kita itu bisa memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangan peserta didik atau konseling kita gitu kan. Tugas kita adalah sebagai sebagai konselor, sebagai pembimbing adalah bagaimana kita membuat konseling itu memahami, memahami dirinya sendiri dengan baik. Dia juga mandiri, nanti bisa mandiri dalam menjalani hidup. Dan dia tidak kasti, jadi hidupnya sehari-hari itu dia bisa efektif dan dia menjalani hidup dengan baik, seperti itu. Kemudian tujuan asesmen itu adalah untuk mengetahui keadaan konseli pada saat tertentu, baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki oleh konseli, sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga dapat melakukan layanan intervensi secara tepat. Jadi asesmen itu gunanya adalah Anda menggunakan asesmen itu nanti digunakan sebagai bahan dalam pembuatan program kerja BK atau program layanan. Nanti dari asesmen itu Anda akan tahu program nanti saya itu selama setahun ke depan itu untuk layanan BK itu apa, seperti itu ya. Sehingga ketika Anda sudah tahu, Anda kalau asesmen berarti berdasarkan data, informasi itu sudah tepat, sudah benar gitu kan. Tidak berdasarkan ngarang. Sehingga Anda ketika melangkah itu sudah enak karena sesuai dengan kebutuhan konseli Anda. Kemudian prinsip-prinsip asesmen tadi kan prinsip-prinsipnya apa saja? Sesuai dengan norma masyarakat. Kita ada di Indonesia, jadi tidak sama dengan norma ada masyarakat yang ada di Amerika, itu perlu diingat. Kemudian keterpaduan, realistis, tester yang terlatih ini maksudnya adalah konselor yang memberikan asesmen, karena asesmen itu ada yang tes, ada yang non tes ya. Itu memang dia itu bisa bagaimana dia mendeskripsikan, menjelaskan kepada konseli sehingga konseli ketika mengisi asesmen itu dia tidak salah langkah, dia tidak salah paham, seperti itu. Kemudian keterlibatan konseli atau peserta didik ini ya, kalau testernya tidak terlatih, ketika tester itu orang yang mengetes, yang memberikan asesmen, kalau tidak terlatih ya tidak bisa, dia tidak bisa memberikan dengan tidak bisa membuat konseli itu terlibat dengan baik gitu kan. Kemudian yang keenam pedagogis, yang ketujuh akuntabilitas, yang kedelapan teknik asesmen yang berbasis dan komprehensif, kemudian yang kesembilan tindak lanjut. Kemudian asesmen sendiri ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes ini adalah pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan standar. Kemudian penggunaan asesmen tes memerlukan kompetensi dan syarat tertentu. Untuk bentuk tes, pilihan ganda, isian pendek, IC, kemudian contoh jenis tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kemampuan kerja, tes kepribadian. Kalau yang teknik tesnya sudah baku. Biasanya untuk validitas, reliabilitas itu sudah dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Kalau misalnya di Indonesia, misalnya seperti tes intelijen itu kan dari UI, dari UGM itu kan, itu sudah ada standarnya. Kalau misalnya untuk yang untuk yang BK, layanan BK seperti yang PTSDL yang seperti itu ya. Kemudian untuk teknik non tes mengukur data diri dan lingkungan individu atau konseli dengan menggunakan instrumen yang tidak menuntut syarat baku atau standar semi standar seperti inventory, angkat, pedoman wawancara, dan sosiometri. Ini biasanya berkaitan dengan, biasanya kalau tidak menggunakan sosiometri, biasanya menggunakan skala sikap, seperti itu. Paling banyak digunakan oleh guru BK dan konseling dan konselor. Jadi memang ini yang paling banyak digunakan. Karena apa? Karena ketika Anda menggunakan ini Anda selain biayanya tidak mahal, ini juga mudah gitu kan. Mudah asalkan alat yang digunakan kalau misalnya Anda menggunakan skala gitu kan, validitas dan reliabilitasnya memang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, prosedur dan pembuatan penggunaannya relatif lebih sederhana dan mudah. Sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, contoh jenis-jenis teknik non tes, pedoman observasi,
pedoman wawancara, angket, daftar cek, sosiometri, inventory kepribadian dan sebagainya. Sosiometri ini untuk mengetahui tingkat hubungan konseling itu di dalam kelas. Kemudian metodenya apa saja? Jadi metodenya asesmen itu ada observasi, wawancara, studi komunikasi, angket atau kuesioner. Yang biasanya banyak digunakan adalah yang angket atau kuesioner ini. Untuk observasi memang ada pedoman observasinya seperti itu ya. Kemudian saya jelas ini ada mata kuliahnya sendiri ya untuk yang ini. Langsung ke pemanfaatan dasar data hasil asesmen. Apa sih gunanya asesmen itu? Jadi setelah melakukan asesmen itu bisa dimanfaatkan. Hasilnya itu adalah untuk membuat profil individual setiap peserta didik atau konseli. Yang kedua ya kan dari situ kita tahu gitu kan masalah yang dialami si A, si B, si C, si D itu kita tahu kebutuhannya mereka apa. Itu kita tahu berdasarkan dari asesmen yang sudah mereka isi. Kemudian yang kedua membuat profil kelas. Dari situ misalnya ada di kelas misalnya ada di kelas 9. Dari situ kita tahu sebenarnya kebutuhannya kelas 9 itu apa secara kelompok gitu kan. Setelah kita menggunakan misalnya kita menggunakan IKMS setelah ini kan secara kelompok kita tahu oh ternyata kelas ini dia misalnya butuh mereka belajarnya lebih ke prakteknya misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga menyusun program BK. Ini sudah dari awal sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat untuk membuat rancangan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Ketika kita sudah memberikan asesmen kepada seluruh konseling kita, kalau misalnya kita di sekolah kita memberikan asesmen, dari situ kita tahu oh ini masalahnya si A ini sama misalnya dengan si B, si C. Oh kita berikan konseling kelompok, kita berikan bimbingan kelompok. Oh ini ternyata masalahnya urgent, berarti kita berikan konseling individu. Ini membuat kita sebagai konselor itu bisa memberikan rancangan. Jadi kita dalam setelah menerima hasilnya asesmen itu kita bisa melakukan rancangan untuk setahun ke depannya kita ngapain, layanan apa yang akan kita berikan kepada misalnya sebanyak 700 siswa ini berdasarkan hasil asesmen itu sudah jelas seperti itu. Oke, itu saja tentang SKKPD tugas perkembangan ya, tugas perkembangan tentang asesmen itu saya hanya membahas sedikit saja karena memang ada materi sendiri tentang asesmen. Jadi sekali lagi yang perlu saya ingatkan bahwa dari tugas perkembangan yang 10 itu remaja awal tadi dari 1 sampai 10 tadi ini nanti akan dihubungkan dengan aspek perkembangan dalam SKKPD. Ini gunanya nanti untuk pembuatan asesmen. Setelah pembuatan asesmen nanti Anda bisa menggunakannya itu untuk untuk pembuatan perencanaan. Jadi asesmen itu digunakan untuk dasar membuat RPL, kemudian membuat program kerja dalam layanan BK. Jadi Anda ketika membuat program kerja itu enggak ujuk-ujuk langsung ada programnya, tidak dengan cara ngaji gitu kan. Jadi memang Anda harus membuat program itu setelah Anda memiliki asesmen, pengetahuan tentang asesmen itu. Jadi kira-kira konseling saya butuh apa ya mereka seperti itu. Itu harus jelas seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya tentang materi hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini bisa Anda pahami dengan baik gitu kan. Kalau memang ada pertanyaan silakan japri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.